Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Rabu 17 Juni 2020 ini kita membaca Amsal 27 hingga yang ke-29. Masih merupakan Amsal yang dibuat Salomo yang dikumpulkan belakangan hari oleh para pegawai Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja ke-14 kerajaan Yehuda, seorang raja yang dikenal mengandalkan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan ia mengalami banyak pembelaan Tuhan seketika ia mengalami serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Ada mujizat Tuhan yang dinyatakan untuk membela akan Hizkia. Hizkia juga diberkati, pemerintahannya adalah pemerintahan yang berhasil. Nah, menilik dari amsal-amsal yang dikumpulkan para pegawai Hizkia, kita bisa mendapatkan rahasia Hizkia berhasil dalam menjalankan pemerintahannya. Kemarin dan hari ini kita masih akan melihatnya juga. Kita telah mengupas rahasia Hizkia, salah satunya adalah mengangkat aparat pemerintahan yang bersih dan takut akan Tuhan. Kesatuan value dalam pemerintahan pada gilirannya menggerakkan reformasi rohani dan moral atas seluruh rakyat Yehuda. Dan hari ini kita akan sorot khususnya mengenai revolusi mental yang dilakukan oleh Hizkia. Sebagaimana biasanya ada banyak ayat telah saya kelompok-kelompokkan dan saya hanya akan membaca ayat yang menyentuh hati saya di kesempatan ini. Bapak Ibu, saya dorong untuk membaca sendiri semua ayatnya karena bagi setiap orang di setiap situasi firman Tuhan berbicara dengan cara yang berbeda. Mengejar kebijaksanaan. Amsal 29 ayat 21. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Saudara, penting sekali kita untuk memiliki etos kerja yang baik sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang siap untuk bekerja dengan cakap. Berikutnya mengenai harta dan kerja. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Kita melihat ada orang yang kaya, ya, berkelimpahan dan akhirnya semua makanan yang enak-enak dibuang, disia-siakan. Padahal bagi orang yang lapar dan miskin, ya makanan yang pahit sekalipun, ya terasa demikian manis. Itu sebabnya mengapa penting kita untuk boleh menyadari akan berkat Tuhan dan mencari akan berkat Tuhan dengan cara yang baik. Berikutnya, kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Ayat ini menjelaskan pentingnya kita untuk membaca situasi sebelum kita berusaha dan bekerja keras untuk mengumpulkan akan hasil usaha. Dikatakan kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak. Itulah waktunya di mana rumput gunung dikumpulkan. Ada sebuah perencanaan dan ada sebuah tindakan. Dan ketika kita melakukan itu semuanya, maka kita akan menuai akan hasilnya, yaitu makanan untuk domba-domba ternak kita pun juga untuk kehidupan kita. Berikutnya, harta dan kerja masih. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Penting kita untuk menjaga mata karena dari mata timbul banyak keinginan-keinginan. Berikutnya, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Lebih baik kita fokus untuk bekerja dengan sungguh-sungguh daripada kita mengejar akan hal-hal yang remeh-temeh, yang tidak berguna, barang yang sia-sia, yang akan membawa pada kemiskinan. Berikutnya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nama baik adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Nama baik seringkali mendapatkan penghargaan yang dihargai lebih tinggi daripada sekedar uang modal kita. Penting untuk dipercaya, karena itu adalah kunci untuk mendapatkan banyak berkat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Tugas seorang anak bukan sekedar menantikan warisan daripada orang tuanya, mengambil apa yang menjadi harta daripada orang tuanya. Tugas kita justru adalah menyenangkan dan memelihara akan orang tua kita ke depan. Itu sebabnya mengapa setiap anak harus mandiri di dalam kehidupannya. Berikutnya mengenai relasi yang saling membangun. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah.
Penting untuk bersahabat bukan melihat mulut orang yang menyenangkan atau tidak, tapi melihat hati orang yang ingin memajukan kita atau tidak. Orang kadang-kadang mulutnya pedas, tapi kalau untuk kebaikan kita, terimalah dia sebagai seorang sahabat. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikianlah ketika kita memiliki persahabatan yang baik, orang-orang yang ada itu akan mempertajam karakter kita, juga mempertajam akan keahlian kita. Relasi yang saling menjatuhkan. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ada orang-orang yang terlalu gampang menunjukkan akan emosinya, ya marahnya. Ya dikatakan adalah orang yang bebal. Sementara orang yang bijak adalah orang yang bisa meredakan akan amarah, menjadi peacemaker atau pembawa damai. Berikutnya mengenai pemerintah dan kekuasaan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Biasanya kumpulan orang-orang fasik, orang-orang yang ingin mencari keuntungan sendiri, ya dengan jabatannya mereka saling memuji, ya wah kamu hebat bisa korupsi ini, mereka saling membanggakan akan hasil kejahatannya. Namun kalau ada orang yang berpegang pada hukum, ya fokus untuk berpegang pada hukum, orang-orang inilah yang akan membuka akan aib dan menentang akan tindakan orang-orang fasik ini. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang, tetapi jika orang mendapatkan kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Nah, ayat ini bergema pada banyak ayat yang lain. Ya, sebuah ketakutan yang ditunjukkan oleh para pegawai Hizkia dengan mengumpulkan Amsal-Amsal Salomo yang menjelaskan bagaimana kalau orang fasik mendapat kekuasaan akan terjadi bencana atas negeri. Namun kalau orang benar yang bisa berkuasa, maka tentramlah akan negeri itu. Ya, Anda bisa mendapatkan gemanya misalnya pada 28 ayat yang ke-15. Ya, seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Atau Anda mendapatkan misalnya dari 28 ayat 28. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Atau pasal 29 ayat yang kedua. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesalah rakyat. Ada banyak ayat yang lain tentang hati-hati atau sebuah doa dan harapan ya supaya jangan sampai orang fasik yang akhirnya memerintah akan negara. Berikutnya, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Menjelaskan tentang pentingnya visi, pentingnya akan pewahyuan untuk mengatur akan sebuah negara, sehingga akhirnya rakyat bisa diatur untuk boleh memperjuangkan akan visi tersebut. Mengenai hikmat kehidupan. Orang fasik lari walaupun tidak adanya mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang yang berbuat salah akan dikejar-kejar dengan ketakutan dan kecemasan yang sebenarnya muncul dari perasaan bersalah yang ada di dalam hatinya. Namun orang yang benar ya bisa merasa aman di tengah-tengah setiap situasi karena ia tahu bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Ya, penghakiman hati nurani seringkali jauh lebih berat daripada penghakiman daripada orang lain. Berikutnya, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ayat ini membicarakan kalau kita melakukan sebuah pelanggaran adalah lebih baik dan kita akan mengalami keberuntungan jika satu mengakui, dua meninggalkannya, dan kita akan disayangi kembali. Ya, jangan kita menjadi orang yang mengeraskan hati ketika jatuh dalam dosa, tapi kita harus jadi orang yang lembut hati untuk mengakuinya. Berikutnya, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. It is about a fear of man. Ya, ini adalah masalah takut akan manusia, takut akan orang. Kadang-kadang orang takut akan amarah manusia atau mencari akan pujian manusia. Perkara inilah yang mendatangkan jerat karena manusia bisa berubah. Ya, manusia bisa beralih kepentingannya. Kalau Anda selalu memandang orang, maka hidup Anda pun juga tidak akan tenang. Carilah akan perkenan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Itulah yang akan melindungi kita. Karena Tuhan memandang orang-orang yang berkenan kepadanya. Saudara, Amsal, kumpulan Amsal kali ini biarlah menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami Tuhan boleh mendapatkan amsal-amsal yang indah yang telah dikumpulkan oleh pegawai Hizkia yang sekarang Tuhan juga boleh kami dengarkan. Maka ya Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki etos kerja yang baik, tolonglah kami untuk memiliki relasi yang baik, dan tolonglah kami untuk mendoakan pemerintah kami supaya pemerintah kami boleh berjalan jadi bersih, berwibawa, dan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Doa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.